dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Beberapa tahun belakangan ini karena saya sudah sukses sebagai pengacara, saya sering memberikan nasihat kepada generasi muda bahwa salah satu teknik untuk sukses adalah harus berani membangun nyali. Tapi kali ini ada putra Indonesia yang nyalinya kelewatan. Bayangkan seorang sarjana matematika bisa traveling ke luar negeri ratusan kali, ikut di lembaga di seminar-seminar internasional, membuat penelitian yang hasilnya palsu. Sarjana matematika berani tampil di Denmark, ikut dalam seminar tentang fenomena, tentang ilmu kesehatan. Bahkan dalam waktu dekat akan berangkat ke Jepang tentang cuci darah. Sarjana matematika. Ternyata semua yang dilakukan, yang dipresentasikan di seminar hanyalah hasil AI. Apa bukankah itu suatu prestasi yang hebat atau suatu kriminal yang hebat? Inilah Hot Room, riset fiktif, goreng integritas penelitian. Dunia akademik Indonesia kembali mendapat sorotan tajam di panggung internasional. Beberapa warga negara Indonesia diduga kuat terlibat dalam skandal memalukan terkait penyusunan riset palsu berbasis kecerdasan buatan dalam sebuah forum ilmiah bergengsi di benua Eropa. Kasus manipulasi ini pertama kali mencuat setelah diungkap secara terbuka oleh WOD Dwi Daningrat, seorang peneliti kedokteran klinis dari Universitas Oxford yang turut hadir sebagai peserta dalam konferensi tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sejumlah manipulasi mencolok yang memicu tanda tanya besar di kalangan ilmuwan global yang hadir. Temuan skandal ini pun memicu keprihatinan yang sangat luas di kalangan akademisi. Praktik curang tersebut dinilai telah melanggar batas integritas keilmuan sekaligus berisiko besar mencoreng reputasi akademik peneliti Indonesia di mata dunia internasional. Diduga motif utama di balik aksi penipuan akademik yang terencana ini disinyalir berkaitan erat dengan upaya perburuan dana hibah perjalanan yang sengaja disediakan oleh pihak panitia konferensi bagi para periset terpilih. Para pemirsa, banyak follower saya bertanya, Hotman itu kenapa terus hidupnya energetik, seolah-olah tidak pernah tidur. Kalau lihat akunnya jam 4 subuh udah bangun. Habis itu udah dari Bali ke Semarang, perkara-perkara besar, malamnya berdansa lagi. Kamu tahu rahasianya? Kopi luwak hitam premium. Sebelum kau kerja, usahakanlah minum kopi. Asal jangan pakai gula karena kau akan kena diabetes ya. Kopi luwak hitam premium itulah yang membuat saya sehat, segar dan siap tempur dalam keadaan apapun. Aman di lambung. Ibu WOD, halo melalui Zoom. Halo. Halo Pak. Ibu sekarang lagi posisi di Oxford ya, di Inggris ya? Iya betul, di Oxford. Saya dulu sering ngantar ya, 3 betul, anak Pak. saya ke sana untuk summer school. Oke, bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu bisa menangkap ada putra Indonesia tampil dengan yakin diri di seminar internasional. Bisa gimana? Kejadiannya bagaimana, Bu? Ya, terima kasih Pak Hotman. Jadi sebenarnya untuk kronologi lengkapnya sudah banyak saya sampaikan di sosial media, namun saya coba singkat kembali. Jadi sebenarnya ISPPD ini singkatan dari International Society for Pneumonia and Pneumococcal Disease. Jadi ini merupakan ajang dari society-nya para ahli di bidang pneumonia dan juga penyakit pneumokokal untuk bertemu dan berbagi hasil penelitiannya. Untuk ISPPD sendiri itu dilaksanakan 2 tahun, setiap 2 tahun sekali untuk penelitian, berbagi penelitian di 2 tahun terakhir from the last ISPPD gitu ya. Pada saat
karena ISPPD juga merupakan selain ajang berbagi riset, ISPPD juga merupakan ajang reuni seperti itu dengan peneliti-peneliti dunia ataupun kolaborator-kolaborator di seluruh dunia seperti itu. Nah, karena kami dari Indonesia, secara natural sangat ingin tahu siapa saja peserta kali ini dari Indonesia yang akan berbagi risetnya di ISPPD 14. Kemudian ini berawal dari platform ISPPD yang kami search Indonesia di situ. Kemudian ada 4 nama yang menarik perhatian sebenarnya. Kenapa ini menarik perhatian? Karena 4 nama ini berafiliasi atau terkoneksi dengan 4-5 abstrak sebagai first author, yang mana ini sebenarnya tidak lazim tapi sangat mengagumkan seperti itu. Jadi ini memancing rasa ingin tahu kami penelitian-penelitian seperti apa yang dilaksanakan sampai bisa mengumpulkan 4-5 abstrak seperti itu. Sehingga kami membaca lebih dalam poster-posternya dan juga menyaksikan presentasinya dan melihat ada kejanggalan-kejanggalan seperti itu. Ya, ternyata dia backgroundnya orang Indonesia itu yang tampil di seminar itu katanya sarjana matematik tapi bicara tentang dunia kedokteran, begitu? Betul, nama-nama ini background pendidikannya matematik, namun Pak Hotman, saya klarifikasi, sebenarnya kecurigaan kami bukan dari background pendidikannya, karena penelitian matematik, math juga bisa melakukan penelitian kedokteran, namun dalam koridor-koridor yang ada kolaborasi dengan ahli di bidang tersebut. Misalnya mereka melakukan penerapan ilmu matematika untuk di bidang medis, namun harus ada kolaborasi dengan orang dari medis seperti itu. Dan yang membuat kami, salah satu yang membuat kami menganggap ini ada kejanggalan, tidak ada sama sekali kolaborator medis dan juga tidak ada sama sekali kolaborator lokal seperti itu di lokasi-lokasi penelitian yang mereka sampaikan di poster-poster dan presentasinya, Pak Hotman. Apa benar bahwa apa yang dia utarakan di pertemuan tersebut, ilmiah tersebut, semua bersumber dari AI? Sumber penelitiannya AI sebenarnya atau bagaimana? Sebenarnya secara hukum, karena saya bicara sama Pak Hotman yang dari hukum ya, sebenarnya akan sangat sulit untuk membuktikan apakah poster-poster tersebut merupakan hasil AI. Makanya dari postingan-postingan saya juga, saya bilang ada fabrikasi dan atau penggunaan AI. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada kejanggalan-kejanggalan yang menunjukkan hal-hal tersebut seperti ketidaksinkronan antara metode dan juga hasil penelitiannya, kemudian ada data-data yang terlalu sempurna seperti itu untuk yang ditampilkan dalam bentuk grafik, kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan ilmiah dari bidang pneumonia dan pneumococcal disease yang tidak sesuai dengan fakta ilmiah yang ada, kemudian lokasi-lokasi seperti tadi yang saya sampaikan. Namun untuk dugaan untuk pembuktian secara hukum AI ini memang akan sangat sulit dibuktikan, namun indikasi kuat ke arah situ. Makanya pada saat postingan sosial media juga saya sampaikan fabrikasi data dan atau AI berdasarkan hasil AI seperti itu. Jadi akhirnya Ibu percaya bahwa ada orang Indonesia tampil di forum internasional tapi risetnya adalah fiktif, begitu? Betul, ini sesuai kesaksian, sesuai apa yang kami saksikan di ISPPD langsung ya, termaksud penggantian name tag dan juga pengenalan diri sebagai orang yang berbeda-beda. Namun kami tidak langsung melaporkan sebenarnya Pak. Kami mendalami lebih lanjut, bertanya dengan rekan-rekan yang lain, meminta pertimbangan, kemudian memastikan status kepesertaan mereka di ISPPD tersebut dengan panitia seperti itu. Terima kasih Bu. Sementara dari Pak Agus ya, dari Lembaga Resmi Peneliti Indonesia ya, bisa Anda ceritakan kejadian ini? Ada apa yang Anda tahu? Jadi memang penggunaan AI untuk riset ini sangat berkembang di berbagai aplikasi, di berbagai penerapan dan juga di berbagai negara. Sehingga di berbagai organisasi internasional kita sedang melakukan pengaturan bagaimana AI ini dapat dimanfaatkan, batasan-batasan mana yang boleh. Enggak, khusus kasus ini dulu, pelakunya ini. Ya. Anda dengar apa tentang kasus ini? Apa yang Anda dengar? Ya. Siapa orang ini gitu loh, berani tampil, katanya udah ratusan kali ke dunia internasional, padahal semuanya penelitian dia fiktif. Jadi terkait kasus ini, kami
dari BRIN bersama dengan Kementerian Dikti-Saintek menyusun tim investigasi bersama untuk mendalami kasus ini dan kemudian mencari data-data yang lebih akurat lagi karena nama-nama yang masuk di dalam koautor dari publikasi ini belum sepenuhnya terverifikasi. Sehingga kami mengumpulkan data. Tapi benar katanya dia sarjana matematika dari UNJ, Jogja ya, S2 ITB matematika, tapi berani tampil ke dunia internasional di forum-forum tentang dunia medis. Terakhir fenomena. Bahkan katanya mau tampil dia tentang cuci darah di Jepang. Menurut Bapak itu hebat atau jenius ya? Jadi kalau kita ingin melihat konsistensi dari publikasi seseorang, maka kita perlu melihat rekam jejak digital publikasi atau scientific activity dari orang tersebut. Orang ini tidak ada? Yang kami lihat saat ini, baik itu dari Scopus ID, kemudian dari Google Scholar, sangat minim sekali untuk membuktikan bahwa orang-orang tersebut mempunyai rekam jejak yang cukup untuk bisa... Jadi dari lembaga Bapak sudah yakin bahwa memang orang ini memang melakukan riset fiktif, berani tampil ke dunia internasional, dapat uang transport, dapat uang penginapan, dapat honor, dan katanya sudah ratusan kali ke luar negeri. Benar nggak, John? Itu menurut pengakuan yang bersangkutan. Menurut pengakuan yang bersangkutan? Di media sosialnya. Waduh, itu orang punya nyali. Saya pengen kenalan sama dia, itu lagi di hot room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Temu lagi di hot room Pak Lalu DPR kita yang terhormat. Tiap hari kita melihat kasus markup proyek, fiktif markup segala macam. Ternyata bukan hanya proyek yang difiktifkan, tapi juga penelitian ilmiah. Bagaimana ini pengawasannya dan ini bisa dipidanakan nggak nih Pak? Ya pertama begini Bang, kami di Komisi 10 tentu bermitra dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi beserta beliau di Badan Riset Inovasi Nasional. Nah tentu dengan persoalan yang terjadi hari ini, kami di Komisi 10 juga menyampaikan kepada Kemdikti-Saintek dan BRIN untuk melakukan investigasi. Apakah ada kaitan dengan afiliasi perguruan tinggi kita yang ada? Nah, kalau kemarin di beberapa media sosial menyampaikan bahwa yang bersangkutan berafiliasi dengan UNY. Nah, kami di Komisi 10 minta untuk cek. Nah, ternyata setelah dicek, yang bersangkutan tidak berstatus sebagai dosen ataupun PNS yang ada di UNY. Seperti itu kondisinya. Nah, sehingga kalau dengan demikian, maka Kemdikti-Saintek tidak bisa untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Apakah ini termasuk di dalam pelanggaran secara akademik atau pelanggaran secara institusi, tentu itu nggak bisa dilakukan dan uang negara tidak dirugikan begitu. Ya, jadi ini tidak menggunakan uang negara karena memang dia adalah peneliti independen statusnya. Peneliti independen. Peneliti independen. Kalau saya salah nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Deputi. Nah, melihat kondisi ini maka kami menekankan adalah integritas akademik. Karena integritas akademik itu merupakan satu pondasi yang harus kita bangun bersama. Artinya apa? Jangan sampai hanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Emang masih kita punya integritas? Kalau saya meyakini kita masih punya integritas, Bang. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi jangan sampai nilai setitik rusak susu sebelanga. Jangan sampai gara-gara persoalan ini kita mengaburkan hasil riset-riset para periset, para peneliti kita yang memang luar biasa diakui oleh dunia internasional. Tadi Pak Deputi menyampaikan bahwa di dalam jurnal, Scopus dan sebagainya banyak peneliti-peneliti Indonesia yang luar biasa. Oleh sebab itu kami tentu berharap dengan adanya kasus ini, mari kita cek kembali. Cek dari sisi regulasi, kemudian cek dari sisi jumlah peneliti kita yang ada hari ini yang diakui sebagai peneliti negara. Nah, dan saya mengatakan ini peneliti negara. Tapi dari komisi Bapak udah tahu nggak orang ini siapa, kok bisa ke dunia internasional mengaku-ngaku ahli, dapat uang, tapi ternyata dari bukan data keahlian dia gitu loh. Dari data yang kami terima di Komisi 10 memang yaitu tadi, pertama orang ini bukan peneliti yang terdaftar di Kemdikti-Saintek maupun di Badan Riset Inovasi Nasional. Yang kedua, yang bersangkutan bukan juga termasuk dosen di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Nah,
terkait apakah dia masuk unsur pidana atau tidak, yaitu nanti teman-teman di BRIN dan Kemdikti-Saintek sedang melakukan investigasi. Ya. Nah, kalau ternyata masuk unsur pidana, apakah itu penipuan, pemalsuan dan sebagainya, tentu kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti itu. Yang jelas mitra kami Kemdikti-Saintek maupun Badan Riset dan Inovasi Nasional hari ini sedang bekerja nih Bang. Kami di Pelakunya 2 orang, 1 orang. Pelakunya informasinya ada 4 orang ini. 4 orang. 4 orang. Satu grup atau satu apa? Satu grup 4 orang. Apa benar sudah ratusan kali ke luar negeri memberikan ceramah ilmiah tapi semuanya adalah fiktif hasil kumpulan dari AI gitu? Kalau yang kita baca di media-media sosial, lagi-lagi ini kan masih dalam investigasi. Ya. Kalau yang kita baca di media sosial, ya sepertinya seperti itu kondisinya. Tetapi lagi-lagi mari prinsip kehati-hatian kita kedepankan. Begitu. Nah, investigasi kita tunggu hasilnya. Kami juga di Komisi 10 sedang menunggu investigasi ini baik dari BRIN maupun dari Dikti-Saintek. Kalau ternyata benar tidak ada afiliasi dengan peneliti di bawah Kemdikti-Saintek maupun di bawah BRIN, ya maka silahkan. Apakah UNY yang hari ini tercemarkan namanya misalnya, hanya gara-gara disangkut pautkan dengan yang bersangkutan, ya monggo mau dilapor secara nggak apa-apa pidana. juga kalau DPR tetap bertindak, karena biar bagaimanapun kan itu mencemarkan nama Indonesia kan di luar. Oh iya, kita pasti. pengen tahu gitu. Aku kagum sama dia jujur aja. Kok bisa sarjana matematika bisa tampil di dunia internasional bicara tentang ilmu kesehatan yang dihadiri para ahli, itu suatu keberanian luar biasa itu. Iya, saya sepakat kalau dari sisi seperti itu Bang. Artinya ternyata orang-orang Indonesia ini lebih kreatif Bang. Lebih kreatif. Lebih kreatif dari apa yang kita pikirkan. Mungkin lebih kreatif dari peneliti yang sesungguhnya gitu loh. Begitu ya? Nah, itu yang terjadi. Aduh, gimana Ibu Ina dari segi dunia pendidikan? Jadi apa yang perlu, kualitas, kuantitas, publikasi atau apa nih? Apa benar itu semua sudah ada, ilmu itu semua sudah ada di AI, tinggal kita kumpulin, benar nggak itu? Sebetulnya memang AI, kita terlepas dari bicara sistem mau kuantitas, kualitas, sebetulnya akar masalahnya kan kembali ke integritas tadi, mentalitas menerabas. Sebetulnya bangsa kita harus diakui, ini kan 50 tahun lebih tidak ada perubahan. Sudah ditulis oleh Kuncharaningrat tahun 70-an. 50 tahun tidak ada perubahan apa? Budaya, mentalitas menerabas mencari jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu, entah itu gelar, entah itu nilai, entah itu IPK, bahkan ada riset sendiri dari Denmark sendiri. Ini kan eventnya di Denmark. Event di Denmark kan gue kagum gue berani ke Denmark tampil di forum ilmiah. Coba, padahal fiktif. Jadi keberanian dan kepercayaan dirinya patut diacungi jempol. Tapi soal mengejutkannya bagi saya tidak mengejutkan. Karena riset di Denmark sendiri 2 tahun lalu, menariknya itu sempat ada survei internasional mengenai ketidakjujuran akademik. Dan Indonesia itu ditempatkan dalam ranking yang salah satu yang tertinggi. Memang metodologi riset tertinggi tidak jujur Indonesia. Salah satu. Tempo menampilkan nomor 2, ranking 2. Memang diprotes mengenai metodologinya. Tapi lucunya kita seolah-olah malah ngaku membawa aktornya ke Denmark itu sendiri, meskipun diprotes metodologinya, ini contohnya orangnya ada. Nah itu menariknya di situ. Jadi masalah keberanian nyali itu harus diakui, mengejutkan tidak, karena sebetulnya dalam negeri sendiri, Tempo 2 tahun lalu ya pernah mempublikasikan tapi kok bisa lolos juga. Saya tidak mengerti. Bukannya untuk datang ke event internasional dievaluasi dulu oleh panitianya, kok bisa lolos ya? Karena yang disubmit kan hanya abstrak. Oh hanya abstrak ya? Apa itu real hasil penelitian nggak tahu. Justru kan dibuktikan waktu conference itu, waktu ditanya jawab, waktu presentasi itu. Dan akhirnya justru orang Indonesia lah yang menangkap malingnya gitu. Ada Ibu Ode, begitu kan? Betul, betul. Begitu ya? Jadi gimana nih? Benar nggak Pak? Indonesia katanya, kan Bapak bidang penelitiannya. Betul. Katanya Indonesia salah satu tertinggi jago penelitian fiktif. Benar nggak Bu? Dari riset orang Denmark sendiri. Gimana Pak? Benar nggak itu? Jangan-jangan lembaga Bapak juga ikutan? Ya tentu memang ketika kita melakukan publikasi, tidak melulu kita mementingkan kuantitas, tetapi kualitas dari publikasi ilmiah itu menjadi sangat penting sekali untuk kita targetkan. Dan saat ini pemerintah tidak mengejar ke target kuantitas atau jumlah publikasi, tapi kualitas ini yang paling penting. Tapi kok nggak di lembaga Bapak tidak bersuara tentang skandal ini?
kok nggak bersuara gitu, kok agar ini orang ini ditangkap atau gimana, soal apakah itu pidana itu kan hal lain kan. Yang penting tangkap dulu agar jangan terulang membuat nama Indonesia jelek di luar negeri. Kenapa itu Pak? Secara umum kita sudah mengeluarkan press release dari pimpinan kami, tetapi kami seperti Pak Lalu tadi sampaikan, kita melakukan investigasi bersama dengan Kementerian Dikti Saintek untuk memahami betul duduk masalahnya dan apa tindakan yang bisa kita lakukan bersama dalam rangka memperbaiki ini supaya tidak ada pengulangan-pengulangan. Apa tindakan yang kita lakukan bersama? Karena kebetulan saya pengacara, objeknya di luar negeri memang susah. Objek pidananya di luar negeri, uangnya pun dari luar negeri. Jadi memang susah, tapi secara tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pendidikan, nggak apa-apa orang itu dipertontonkan di publik. Ya, kita istirahat dulu, tapi jelas-jelas saya tetap kagum sama orang itu, sarjana matematika, berani tampil di forum internasional, sudah ratusan kali, dapat uang transport, dapat hotel, padahal bukan bidangnya. Katanya ilmunya dari AI. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Kopi luwak hitam premium, kopinya Hotman Paris. Saya akui, kalau kita awali minum kopi sebelum bekerja, memang benar-benar konsentrasinya dan energinya lebih konsentrasi. Saya tadi pagi bangun jam 3, saya tiap pagi renang jam 4, selalu minum kopi. Saya sama dengan mantan klien saya Prabowo, ya. Dan kamu tahu, habis dari sini, saya masih akan mengunjungi klub saya, berdansa sampai jam 3 pagi. Makanya kopi luwak hitam premium. Kalau mau sukses, energi, contoh saya. Buktinya apa? Punya banyak mobil mewah di garasi. Kopi luwak hitam premium. Ya. Oke. Ibu Ode yang lagi di Oxford ya. Iya. Bisa nggak ya, Ibu secara spesifik waktu dia bicara tentang ilmiah tersebut, di mana kecurigaan Ibu terutama sehingga Ibu curiga? Apa kira-kira? Ini kan tentang simposium fenomena, padahal dia sarjana matematik. Boleh nggak Ibu ceritakan? Terutama kalau ada hal lucunya gitu loh. Silakan. Jadi untuk presentasi, selain dari poster yang saya baca, untuk presentasi saya menyaksikan 3 presentasi dari orang yang sama dengan mengenalkan nama yang berbeda-beda. Di salah 2 presentasi yang paling saya ingat itu, yang pertama mempresentasikan hasil PCV20 di mega cities di LMIC, sementara untuk di LMIC sendiri pengenalan nationwide introductions untuk PCV20 itu belum ada. Jadi untuk di negara-negara berkembang itu biasanya PCV10, PCV13 atau PCV20. Kemudian setelah selesai presentasi saya juga sempat menanyakan sebenarnya, namun tidak bisa dijawab dengan baik. Kemudian yang paling meningkatkan kecurigaan dan juga memancing amarah saya sebenarnya dan teman-teman yang lain adalah ketika di presentasi yang selanjutnya mempresentasikan hasil mathematical modeling yang mana yang lebih cost efektif antara PCV20 dan juga tabung oksigen, hasilnya menunjukkan PCV20 lebih murah. Kemudian di situ ada direktur dari program pneumonia dan Pandemic Preparedness dari Gates Foundation menanyakan terkait cost parameter yang dipakai dalam mathematical modeling tersebut, karena hasilnya cukup sangat signifikan sebenarnya. Jadi memancing keingintahuan para penonton saat itu. Namun tidak bisa juga dijawab dengan baik seperti itu. Jadi kemudian yang sebenarnya kalau Bang Hotman mau yang lucu, sebenarnya ada dari Streptococcus pneumoniae sendiri ini ada 107 serotipe. Namun peneliti ini mempresentasikan hasil serotipe 0, yang mana tidak ada serotipe 0 dalam Streptococcus pneumoniae. Penamaannya itu dimulai dari serotipe 1, 2, 3, 6A, 6B seperti itu. Jadi Ibu melihat dia total tidak ada background ilmu kedokteran begitu, tapi dia berani tampil di forum internasional. Ibu melihat begitu?
Betul, tidak ada background medis sama sekali. Namun sekali lagi Pak Hotman ya, bukan, kalau dari saya pribadi bukan dari segi background pendidikannya apakah dia background matematik. Karena yang memiliki background pendidikan matematik juga sebenarnya bisa melakukan penelitian di bidang kedokteran dan medis. Namun seperti tadi yang saya bilang harus ada kolaborasi dengan yang si empunya ilmu, yang ahlinya seperti itu di bidang itu, tidak bisa berjalan sendiri seperti itu. Terus sesudah dia turun dari panggung, ibu temuin lagi nggak orang itu? Kamu dari mana sih? Ada nggak dialog ibu? Terus dia jawab apa? Betul, saya temui langsung orangnya. Saya kemudian meminta diperlihatkan poster-poster yang mereka tampilkan yang di-print dalam bentuk kertas ukuran HVS or slightly larger than that, tapi dalam bentuk kertas biasa seperti itu yang sangat menarik perhatian sebenarnya. Kemudian saya menanyakan summary dari poster-poster tersebut, menanyakan cara membaca grafik, arti dari penelitian-penelitian data yang didapatkan, namun tidak mampu dijawab dan hanya refer ke leader mereka yang membuat seluruh 19 poster tersebut diakui dibuat oleh satu orang seperti itu. Apa motivasi dia apa benar bahwa dia setiap ikut seminar terbang begitu dapat duit berapa juta dia dapat dari panitia, dan kenapa bisa percaya sama peneliti dari Indonesia? Sebenarnya saya tidak bisa memberikan komentar untuk konferensi lain yang bisa saya berikan untuk SPPD 14. Untuk SPPD 14, 4 nama ini mendapatkan travel grants yang semuanya itu ditanggung biaya perjalanan, kemudian akomodasi, makan, dan juga pendaftaran untuk mengikuti konferensi tersebut yang cukup mahal, itu ditanggung oleh organizer. Nah, saya memastikan terlebih dahulu ke panitia apakah keempat nama tersebut mendapatkan travel grants, dan ternyata keempat nama tersebut mendapatkan travel grants. Namun di presentasi mereka disampaikan oleh satu orang saja, namun 4 nama yang mendapatkan travel grants. Terkait motivasi, saya tidak bisa memberikan pernyataan untuk motivasi apa di balik mereka melakukan itu semua. Namun itu yang bisa saya sampaikan. Keempat nama ini mendapatkan travel grants dari organizer. Katanya waktu dipanggil namanya, dia pakai nama-nama yang berbeda, yang semula nama ininya belum diganti, kemudian diganti namanya. Itu benar itu kejadian begitu? Gimana Bu ceritakan? Betul, itu terjadi di depan saya Pak Hotman. Jadi dia mengganti name tag dari nama Riana Dwi Kurniawati, kemudian mengganti namanya ke name tag yang Dimas Fajar Prasetyo. Saya menyaksikan langsung di depan saya dan sempat saya cek langsung name tag-nya, saya agak tarik name tag-nya untuk memastikan nama tersebut atas Dimas Fajar Prasetyo yang tercetak dalam name tag tersebut, dan menanyakan langsung ke si pemakai name tag tersebut namanya siapa, dan dia menjawab bahwa nama dia Dimas Fajar Prasetyo, seperti itu. Ibu sebagai peneliti level internasional, apa Ibu melihat bahwa otak orang Indonesia itu jiwa koruptifnya sudah begitu canggih? Gimana pandangan Ibu? Jiwa koruptifnya sampai sarjana matematika mau tampil di luar negeri bicara tentang kedokteran hanya untuk mendapatkan uang transport, uang hotel, dan jalan-jalan ke luar negeri. Menurut Ibu gimana? Apa memang sudah terlalu jiwa koruptif jiwa orang Indonesia ini? Coba sih, Ibu kan peneliti nih, pengen tahu jawabannya dulu. Pak Hotman itu pernyataannya cukup kuat ya. Namun saya yakin banyak, karena saya juga bekerja dengan peneliti Indonesia. Saya juga dulu bekerja sebelum di Oxford, bekerja selama sekitar 5-6 tahun di Indonesia sebagai peneliti. Saya sangat yakin banyak peneliti-peneliti yang berintegritas di luar sana. Namun memang ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah di konferensi-konferensi seperti ini untuk mendapatkan benefit-benefit yang bisa didapatkan dengan menyampaikan penelitian. Hal ini yang sebenarnya memancing amarah kami, karena ini merupakan perampasan yang bisa jadi perampasan kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti yang sebenarnya seperti itu. Ibu sendiri sekarang udah berapa tahun di Oxford dan posisi apa di sana sebagai peneliti juga?
Saya di Oxford sejak tahun 2022 menempuh pendidikan doktoral di bidang clinical medicine di Nuffield Department of Medicine. Kemudian sekarang lanjut di grup yang sama di Center for Genomic Pathogen Surveillance, meneliti tentang genomics dan data science. Ibu cepat pulang lah biar kita perbaiki negara kita ini. Baru aja kasus MBG, Ibu udah lihat di TV kan? Ya, ternyata fiktif bukan hanya MBG, tapi juga penelitian pun difiktifkan. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Para pemirsa, kembali saya ulang lagi cerita ini, di mana ada entah 1 atau 3 orang itu putra-putri Indonesia yang sebenarnya pendidikannya adalah sarjana matematika dari UNJ, S2 di ITB, tidak ada background kedokteran sama sekali, tapi begitu hebatnya, begitu beraninya dia membuat penelitian fiktif, terbang ke luar negeri, ikut malah memberikan ceramah ilmiah tentang fenomena, tentang ilmu kesehatan di Copenhagen di Denmark. Itu benar-benar suatu keberanian yang luar biasa, tapi ternyata semua risetnya fiktif dan dia katanya sudah melakukan itu ratusan kali dan mendapat uang transport. Jadi benar-benar sehingga menjadi pertanyaan apakah memang otak orang Indonesia ini adalah otak koruptif atau bagaimana. Sekarang kita tanya dulu ke bos dari penelitian di Indonesia. Semua penelitian di bawah Bapak ya? LIPI sekarang udah dilebur ya? Betul. Jadi gimana penelitian di Indonesia ini memang memprihatinkan, bagaimana agar jangan terulang lagi seperti ini? Yang pertama penguatan etik riset di Indonesia. Ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2019 Ya. bahwa semua kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan itu wajib sesuai dengan kode etik keilmuan. Ada sanksi pidananya nggak? Tidak diatur. Nggak ada? Tidak diatur, tapi ada sanksinya yang diatur oleh Komisi Etik Bidang Ilmu tersebut. Sanksi apa itu? Ya diatur oleh Komisi Etik tersebut. Ya, Komisi Etik kan berarti tidak ada sanksi pidana. Betul, betul. Jadi sanksinya bisa berupa sanksi pembekuan dana penelitian kalau dia mendapatkan dana penelitian, sanksi pencabutan atas publikasinya. Itu kalau di dalam negeri. Betul. Kalau peneliti itu ternyata seperti ini berkelana di luar negeri, gimana? Nggak punya jurisdiksi dong? Ada beberapa nama yang diindikasikan dicantumkan tanpa seizin yang bersangkutan. Apabila nanti yang bersangkutan nanti kita investigasi merasa keberatan, dia bisa melaporkan keberatan. Tapi apakah untuk pendidikan masyarakat, walaupun sanksi pidananya tidak ada, bukankah sebaiknya lembaga Bapak memanggil dia bila perlu mempublikasikan perbuatannya? Bagaimana Pak? Ya, oleh karena itu kami sedang melakukan investigasi bersama. Begitu ya? Nanti kita laporkan ke DPR karena memang ini sudah permintaan. Silakan Pak, dan saya dengan sukarela jadi pengacara Bapak untuk kasus ini. Pak DPR gimana? Agar jangan terulang lagi seperti ini gimana? Ya tentu melihat kejadian ini kami meminta kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama dengan BRAIN untuk pertama investigasi dilakukan dengan hati-hati. Ya. Nah, kenapa saya bilang hati-hati Bang? Karena tidak menutup kemungkinan apa yang diakui itu juga benar terjadi. Ini sekali lagi tidak menutup kemungkinan. Ya. Artinya dia berafiliasi dengan kampus misalnya. Ya. Nah, oleh sebab itu di beberapa kesempatan, bahkan terakhir kemarin waktu rapat dengan Menteri saya sampaikan, Pak Menteri tolong jangan ditutup-tutupi. Karena ini Menteri mana? Pendidikan? Mendikti Saintek. Oh, Dikti, bukan yang mantan, Tinggi. bukan ya? Bukan. Oh, lagi diadili ya? Okay. Iya, jadi saya sampaikan agar ini jangan ditutup-tutupi. Kalau ternyata dia berafiliasi, maka ya gunakanlah kewenangan. Kan sudah jelas tertera di Undang-Undang 12 tahun 2012. Ya. Ketika memiliki keterikatan secara institusi, maka silakan diterapkan undang-undang tersebut. Baik sanksi administratif maupun sanksi-sanksi lain yang diberikan. Kalau independen gimana sanksinya? Nah, kalau independen, berarti kalau misalnya dia independen, artinya terlepas dari afiliasi kampus, maka jika kampus keberatan, rusak namanya, ya silahkan melapor kepada aparat penegak hukum. Tapi sampai sekarang nggak ada sanksi pidana ya? Nah itulah yang sedang kita tunggu. Makanya kami di DPR minta supaya investigasi ini harus segera. Sampaikan kepada masyarakat,
seterbuka-terbukanya gitu kan. Secara clear tidak boleh ada yang disembunyikan. Ya, lebih bagus lagi kalau Bapak panggil dia seperti yang dilakukan Komisi 3. Akan kita lakukan. Live dari TV, ya itu bagus, pelajaran mental, memperbalukan dia. Insya Allah akan kita lakukan. Benar ya? Ya, akan kita lakukan seperti itu, Bang. Nah, termasuk nanti didampingi dengan BRIN, didampingi dengan Mendikti-Saintek, dan termasuk kampus yang disebutkan namanya itu. Karena itu menjadi contoh bagi mahasiswa. Betul. Ngapain capek-capek bikin disertasi? Contek aja sana sini, benar nggak Pak? Betul, saya setuju tadi etika dan integritas akademik itu harus dikedepankan, Pak. Terima kasih. Oke, peneliti kita dari pengamat pendidikan kita gimana Bu? Aku tadi lihat Ibu kayak artis dari tadi. Gimana Bu? Silakan Bu. Ya, saya setuju. Masalahnya kita selama ini terlalu memuja gelar, memuja nilai, memuja IPK. Tapi kita lupa selalu menempatkan integritas itu di atas nilai. Nah, ini masalahnya. Dan mentalitas menerabas itu cikal bakal dari mental koruptif tadi. Sedangkan mendidik karakter itu startnya dari bawah, tidak hanya di pendidikan tinggi. Jadi memang sudah saatnya kita melakukan cultural re-engineering dan untuk mengubah kultur budaya yang 50 tahun tidak berubah. Sebetulnya ranah yang paling bertanggung jawab itu Kementerian Kebudayaan. Jadi sayangnya kita kayaknya tidak punya grand design untuk cultural re-engineering. Bahkan mungkin mohon maaf tapi Menteri Kebudayaannya untuk sendiri. kasus ini Menteri Kebudayaan Pendidikan belum bersuara sama sekali, belum ada press release juga. Saya tidak tertarik dengan membahas satu kasus saja ya. Tapi karena masalah integritas itu PR besar kita yang tadi mentalitas menerabas, tidak hanya di jalan aja kita lihat orang menerabas. Oke. Ya. Bu Ode masih ada? Bu Ode? Masih Pak. Oke. Ya, apa saran Ibu untuk dunia pendidikan dan penelitian di Indonesia? Apa yang harus fatal, harus diperbaiki segera? Silakan Bu. Ibu itu kan sudah mainannya di Oxford. Ya, coba silakan Bu. Menurut pengalaman saya sebaiknya ada beberapa langkah-langkah sebenarnya yang ingin saya sarankan Pak jika berkenan pemerintah. Ya, yang pertama menurut saya pengurangan birokrasi riset. Banyak peneliti itu yang menghabiskan waktu untuk administrasi, pelaporan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ritme riset seperti itu. Kemudian memperbaiki ekosistem dan sistem evaluasi riset sendiri, tidak mengutamakan kuantitas namun juga kualitas, kemudian indikator beragam yang dipakai untuk melihat kualitas publikasi, sitasi yang wajar, seperti itu. Kemudian dari segi landasan hukumnya juga harus ada hukum yang koordinatif antara lintas lembaga di Indonesia sehingga memperbaiki untuk streamlining pengajuan izin, etik penelitian, dan alat dan bahan yang dibutuhkan oleh peneliti Indonesia yang harus mengimpor dari luar negeri seperti itu. Mungkin seperti satu pintu untuk perizinan etik dan juga mengutamakan ada notis-notis untuk bahan dan alat penelitian yang membutuhkan cold chain atau bahan cepat rusak seperti itu. Sehingga untuk menghindari penelitian-penelitian yang terhambat hanya karena alasan birokrasi seperti itu, Pak Hotman. Ibu sudah sekian lama belajar di Oxford, kapan pulang untuk mengabdi kepada tanah air? Pulang aja Bu. Kebetulan jabatan ketua MBG lagi kosong pulang, Bu. Kenapa? Kalau dibutuhkan insya Allah pulang, Mbak. Kalau dibutuhkan insya Allah pulang, Pak. Begitu ya? Oke, status Ibu sekarang di sana beasiswa atau Ibu dapat gaji di sana? Statusnya sekarang mendapatkan gaji di sini dan juga mendapatkan saya ada penelitian juga dengan pihak di Indonesia. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih semua narasumber. Ibu Ode dari, biar para pemirsa tahu, Ibu Ode ini lagi ada di Oxford. Dialah yang menemukan ada pemberi ceramah ilmiah kedokteran dari Indonesia. Ternyata dia hanya sarjana matematik, tidak punya background kedokteran, dan apa yang diceramahkan itu banyak diambil dari AI. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa ketemu di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Silakan Pak, silakan. Ya.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.